Udah, Pak. Oke, tolong dikabarin yang lainnya ya, biar kita mulai. Aplikasi Android apa yang Ya, bebas, untuk PC, Pak? bebas mana yang maunya. Kalau bisa yang untuk PC. Yang Android udah Iya, dites, Pak. Yang PC-nya belum. dites lah. Kita di kelas sama 2, 4, 6, 8, 10, 10. Ini masih 4. Ya, sambil dikabarin teman yang lain ya. Absensinya udah diisi. Udah. Udah, Oke. Suaranya macet-macet atau gimana? enggak, Pak. Lancar, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, Pak. Jadi kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu cara pengambilan input dan menampilkan output. Ini di pertemuan kelima ya. Jadi di sini ada komponen utama. Seperti yang kita ketahui, program komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama input, nilai yang kita masukkan ke program, itulah yang namanya input. Kemudian apa itu proses? Proses ialah langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengolah input menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian output, yaitu hasil dari pengolahan. Oke, dari yang 3 ini sudah mengerti input, proses, dan output? Ngerti, Pak? Ngerti lah, udah pernah belajar apa kan? Pascal. Kemudian kelas input. Java sendiri sudah menyediakan 3 kelas untuk mengambil input. Yang pertama kelas scanner, yang kedua kelas buffer reader, yang ketiga kelas konsol. Jadi 3 kelas tersebut, ada yang masuk. Sudah. Jadi 3 kelas tersebut untuk mengambil input pada program berbasis teks atau konsol, sedangkan untuk GUI menggunakan kelas yang lain seperti JOption, Paint, dan input box pada form. Sementara outputnya, Java menyediakan fungsi print dalam kurung ya, kemudian println, dan format. Kalau di Pascal apa kemarin yang disediakan fungsinya? Read dan readline kan untuk outputnya. Ya, Pak. jadi ini beda print dan println untuk outputnya. Mengambil input dengan kelas scanner. Jadi scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita menggunakan scanner, kita perlu mengimportnya ke dalam kode. Jadi rumusnya ini. Import Java _until scanner koma. Kemudian ini dia untuk contoh programnya.
nanti kalau kalian yang sudah apa namanya menginstal di PC atau di HP-nya, dicoba ini. Kalau kira-kira malas ngetik, bisa di copy paste. Jadi di sini kan ada garis 2 kan? Untuk ini. Di Pascal kan sering gini kan? Dibuat garis 2 yang ini. Iya, Pak. Nah, jadi ini maksudnya untuk keterangan judulnya. Keterangan dari si program ini. Oke, kita lanjut di sini. Yang pertama, mengimport scanner ke program. Maka nanti programnya import Java until scanner. Lihat scannernya huruf besar S-nya. Kemudian titik koma. Kemudian public class. Diingatin ya, kita buat namanya data mahasiswa tanpa spasi. Kemudian buka kurung kerawal. Selanjutnya di bawahnya public static void main dalam kurung string buka tutup args dalam kurung buka kurung kerawal. Kemudian di bawah ada deklarasi variabel. Langsung aja ke yang udah Bapak save ya, biar nggak bingung kalian. Oke, Pak. Sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan programnya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Sudah lebih kelihatan ya. Jadi di sini kita tadi sudah sampai di atas ini ya, public yang kedua. Kemudian kita masuk ke deklarasi variabel. Ini dia deklarasi variabel. Jadi yang perlu kalian ketikkan di sini ada string, nama, spasi nama, koma, alamat, koma, prodi, titik koma. Kemudian integer, spasi, usia, titik koma. Kemudian kita masuk lagi ke judul selanjutnya, membuat scannernya. Membuat scanner baru. Maka di sini scanner keyboard, perhatikan tulisan scannernya ya, huruf besar. Sama dengan new scanner, sama dengan system in. Sama seperti biasa, sistem kan huruf besar S-nya. Kemudian perhatikan ini titik komanya, nggak jauh beda kan sama ini Pascal. Kemudian selanjutnya kita menampilkan output ke user. Jadi untuk menampilkan tadi ada print dan println, ini dia. Maka di sini sistem titik out titik println. Di sini pendataan mahasiswa STMI Pelita Nusantara. Ini bintang-bintang ini jangan hiraukan ya. Ini biar bunga-bunganya aja nanti di program biar cantik. Yang perlu kalian ingat adalah ini petiknya. Ini sama petiknya ini. Ya. Nggak dibuat bintangnya pun nggak apa-apa. Kemudian menggunakan scanner dan menyimpan apa yang diketik di variabel nama, alamat, prodi, dan usia. Jadi nanti ketika kita isi, data tersebut tersimpan. Maka programnya ialah ini. Ini untuk nama, sama dengan keyboard titik next line, titik buka tutup,
Kemudian sistem out print alamat. Kemudian di sini ada prodinya juga dan ada usia. Selanjutnya menampilkan apa yang sudah disimpan di variabelnya. Jadi ini dia. Sistem out, sistem titik out, titik println. Ini sekedar bunga-bunganya saja. Baru masuk kita yang ke bawahnya, ini dia. Nanti nama mahasiswa ditambah nama. Nama ini adalah variabel yang kita ketikkan di sini. Ini tadi. Jadi nanti misalnya kita ketik namanya si siapa namanya? Si Denny nanti misalnya. Jadi nanti begitu ditampilkan hasilnya, maka tampil nama mahasiswa adalah Denny di sini. Kemudian sistem titik out titik println alamat. Ini ada simbol tambah juga, maka nanti yang ditampilkan adalah alamat yang ini. Paham? Paham, Pak? Nggak jauh beda sama Pascal kan? Enggak, Pak. Oke, kemudian di sini ada program studi, maka ada plus prodi, prodinya juga sama, dia pakai yang ini. Kemudian ada usia, di sini usia tambah, kemudian ada tahunnya. Oke. Kita lanjut dulu di PowerPoint-nya, apalagi perintahnya. Menampilkan semuanya gimana ya? Coba seperti ini. Ini yang tampil apa? Halo, ini yang tampil apa? Sama yang tadi, Pak. Oh, yang tadi. Jadi kalau seperti ini, Beda, Pak. presentasenya yang tadi. Menginput contoh. Ini apa yang tampil? Ini yang PowerPoint. Oh, PowerPoint. Oke. Berarti ini aja. Oke, ini tadi ya. Maka di sini silakan ikuti kode berikut ini yang tadi. Maka fungsi mengambil data perlu diperhatikan penggunaan fungsi untuk mengambil data tergantung dari tipe data yang digunakan. Misalnya tipe datanya adalah string, maka fungsi atau metode yang dipakai adalah next line. Begitu juga dengan tipe data lain, integer menggunakan next integer. Kemudian double menggunakan next double dan sebagainya. Maka untuk outputnya nanti seperti ini. Setelah selesai membuat program, silahkan di-compile dengan Java pada CMD. Kemudian run file menggunakan Java. Maka tadi programnya ini Bapak simpan dengan nama, tadi kan diketik di Notepad kan? Dengar? Halo, dengar? Dengar, Pak. Oke, jadi program ini tadi disimpan dengan nama, ini dia. Jadi kalau udah kalian ikuti langkah-langkah minggu lalu, dia disimpan di C, kemudian Java. Nanti program tadi disimpan dengan nama data Java, data mahasiswa titik Java. Misalnya nih, saya save as. Nah, jadi di sininya, di belakangnya ini kalian buat titik Java, gini ya. Jadi pas kalian simpan, di sini masih yang biru ini aja. Yang atasnya ini belum, data mahasiswa titik kelasnya belum.
Kalau sudah berhasil dikompil, nanti baru tampil ini. Maka bagaimana cara menjalankannya? Nah, buka command prompt. Kalau bingung, buka yang pertemuan minggu lalu. Jadi di sini kita masuk ke C-nya dulu. CD C.2 garis miring 2 kali, kemudian Java. Sudah masuk ke C. Maka minggu lalu apa lagi perintahnya? Java data maha siswa. Ada yang error. Di baris keberapa katanya errornya? Sebentar, nanti saya pula yang salah jalankan. Coba dilihat di minggu lalu slide apanya, pertemuannya. Apa dibuat perintahnya? Soalnya Bapak selama ini pakai NetBeans. Di sini perintahnya Pak. Minggu lalu kita bahas install aplikasi, Pak. iya, kan ada yang dikasih dalam bentuk Word. Dia itu. Ini dia cara jalankannya. Ada loh, kan ada 2 materi yang di di Classroom. Satu cara jalankan dari handphone, satu lagi cara jalankan dari komputer. Ini yang dari komputer. Ini yang tadi kan. CD C.2/Java. Ini nama filenya. Ini nama untuk masuk ke C. Kemudian, ada yang kurang kan? Ini tadi kan. Java hello world titik Java. Datang Bapak apa tadi Bapak buat? Nama filenya tapi tidak ada tulisan Java-nya di belakang. Sudah? Kira-kira kayak mana kok diantar ini? Jalan apa enggak? Kita tes aja ya. Jalan, Pak. Oke, sudah masuk. Maka nanti begitu sudah kalian buat ini, terbentuklah yang di C ini. Ini. Sudah kelihatan kan? Ini data mahasiswa titik kelas. Kelihatan, Pak. Nah, jadi nanti kalau berhasil seperti ini, dia terbentuk file seperti tadi. Maka setelah itu apa lagi perintahnya yang di minggu lalu disuruh? Bentar, ada yang baru masuk ini. Udah mau siap. Kemudian di sini perintahnya Java spasi nama filenya. Nah, berarti tinggal Java spasi data mahasiswa. Dan ingat, untuk pemanggilannya harus sesuai dengan nama filenya. Jadi misalnya huruf pertamanya huruf besar, huruf M-nya huruf besar harus sesuai. Maka kita enter. Nah, inilah tadi yang ada bintang-bintang tadi yang Bapak bilang. Cuman formalitasnya aja, biar cantik kelihatannya. Sudah, kemudian nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswa ini, dia sampai di mana? Dia di sini. Mana tadi? Kok susah ya scroll. Nah, kita mengisikan di sini. Sudah? Ini dia yang tampil tadi. Bentar ya, Bapak tandanya. Ini yang di PowerPoint.
Ya kan? Yang di apa tadi? Layar hitam ini. Kan ya kan? Pendaftaran mahasiswa STMI. Sudah? Terus yang perintah di bawahnya ini nama mahasiswa dia dari program yang ini. Ini tampil kan yang Bapak buka kan? Layar hitam kan? Tampil, Pak. Oke. Tampil, Pak. Kemudian nama mahasiswa itu dari program yang mana? Dia dari program yang ini. Nah, sesudah yang ini tadi pertama, ini yang pertama kan? Nilai yang kedua. Sudah? Ntar ya, harus di-clear-clear. Capek juga yang gambar-gambar apa ini. Kemudian, diisilah namanya. Ketika kita isi nanti namanya di sini, misalnya siapa? Si Joko misalnya ya. Ini aja ya, kita buat ya, si Joko ya. Jadi, Oke, Pak. ketika kita enter nanti nama si Joko ini, atau kita ketikkan nama si Joko itu, maka dia nanti sudah sampai di sini. Menggunakan scanner dan menyimpan apa yang diketik dalam variabel nama, alamat, prodi, dan apa ini nggak nampak di sebelahnya. Itulah itu ya. Dan usia. Nah, soalnya ditutupi ini gambar kalian. Oh iya, dan usia. Oke. Maka Joko, enter. Paskan alamat. Misalnya alamat Medan. Enter. Program studinya apa? Misalnya teknik informatika ya. Siap ini tadi usia. Usianya berapa? Misalnya 20. Maka kita enter. Keluar hasilnya? Keluar? Keluar, Pak. Nah, jadi ini nampak nggak dua yang ditampilkan antara Nampak, Pak. layar hitam dan apa namanya notepad? Tampil kan sekali dua kan? Tampil, Pak. Tampil. Oke. Jadi, ntar ya, mana geserannya? Yang ini tadi programnya dia untuk yang ini mengisi nih mulai dari si Joko, Medan, informatika sampai dengan usia 20. Paham? Paham, Pak. Kemudian menampilkan apa yang sudah disimpan di variabel ini. Inilah di semuanya programnya. Dia untuk memprint yang si ini semua. Nah, paham? Jauh beda nggak sama Pascal? Enggak, Pak. Nggak, beda tipis. Intinya tinggal kalian mau belajar nggak? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya biar cepat siap ya. Berapa slide lagi nih? Dikit lagi kok. Ini tadi ya outputnya. Pas kan? Pas, Pak. Oke, kita selanjut mengambil input dengan kelas buffer reader. Jadi kelas buffer reader sebenarnya tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard saja. Kelas ini juga dapat digunakan untuk membaca input dan file dan jaringan. Kelas ini terletak di dalam paket JavaTIU. Silakan impor untuk dapat menggunakan kelas buffer reader-nya. Jadi impornya JavaTIU.buffer reader. Oke. Jadi ini nanti programnya bisa kalian copy paste, bisa juga diketik.
Oke. Di sini ada import Java IO buffer reader, ada import Java .io .iox apa nih exception. Bapak kalau bahasa Inggris sakit lidah Bapak. Kemudian import Java .io input stream reader. Kemudian public class. Contoh buffer reader. Ini untuk judul file yang harus kalian simpan. Ini. Misalnya tadi yang pertama kita buat tadi apa namanya? Data mahasiswa kan? Jadi kali ini Iya, Pak. nama filenya contoh buffer .reader. Nanti waktu menyimpan ditambahkan dengan .java. Oke? Kemudian public static void main buka kurung string buka kurung argx, kemudian tutup kurung throw, kemudian iox exception, kemudian string nama titik koma. Kemudian ada membuat objek untuk input streamnya, kemudian membuat objek buffer readernya, kemudian mengisi file variabel nama dengan buffer reader, kemudian tampilkan output isi variabel namanya. Kita lihat lagi. Nanti maka programnya ketika dijalankan, ternyata kelas buffer reader tidak bisa bekerja sendirian. Dia juga butuh kelas lain, yaitu kelas input stream reader dan kelas IOE exception. Setelah selesai membuat program, silakan compile dengan Java pada CMD. Kemudian run file menggunakan Java. Oke. Maka ini dia cara menjalankannya. Java, contoh buffer reader .java, ini nama file yang disimpan notepad-nya. Maka nanti cara menjalankannya lagi Java spasi contoh buffer reader, nama filenya. Maka nanti sama seperti tadi, inputkan nama, diketikkanlah namanya isi ini, kemudian nanti tampil nama kamu adalah si ini yang di atas ini tadi. Oke, kita lanjut. Buffer reader vs scanner. Waktu tinggal 10 menit lagi ya. Perbedaan buffer reader dengan scanner terlihat dari fungsi atau metode yang dipakai. Scanner menggunakan next, sedangkan buffer reader menggunakan readline. Jadi mengambil input dengan kelas console. Kelas console hampir sama dengan buffer reader. Dia juga menggunakan fungsi readline untuk mengambil input. Akan tetapi kelas ini hanya bisa digunakan di lingkungan konsol saja, seperti terminal dan CMD. Kelas konsol tidak bisa digunakan langsung di NetBeans. Maka dari itu kita harus kompilasi secara manual. Untuk menggunakan kelas ini, kita perlu mengimportnya terlebih dahulu. Jadi rumusnya ini ya, import java.io.console., ini nanti programnya bisa kalian copy paste kalau kalian malas. Kan nggak Bapak suruh ketik, tapi harus paham dengan yang ini. Ini untuk import Java yang pertamanya. Kemudian ini untuk public class-nya. Kemudian ini untuk public start-nya. Maka di sini nanti string-nya nama, kemudian integer usia. Jadi di sini membuat objek konsolnya yang ini, programnya yang di bawah ini ya. Jadi di sini mengisi variabel nama dan usia dengan konsol.
Nanti kalian copy paste aja, kalian coba ya. Oke, setelah selesai membuat program, silahkan compile dengan Java pada CMD. Kemudian run file menggunakan Java. Nanti hasilnya seperti ini. Nggak jauh beda sama yang Bapak buat tadi. Kelas konsul. Jadi pada kode di atas, kita menggunakan fungsi integer titik parseLength, kemudian buka kurung count titik readline untuk tipe data integer. Artinya kita merubah tipe data string ke integer. Karena konsul tidak memiliki nilai, kembalian berupa integer dan fungsi read. Jadi menampilkan output. Kita sudah mengenal beberapa cara mengambil input dari keyboard untuk program berbasis teks. Sekarang bagaimana dengan outputnya? Ada beberapa fungsi yang sudah disediakan oleh Java. Yang pertama fungsi system.out.print. Kemudian ada fungsi system.out.println. Dan yang terakhir ada fungsi system.out.format. Jadi apa saja perbedaan dari fungsi-fungsi tersebut? Di sini fungsi print dan println sama-sama digunakan untuk menampilkan teks. Lalu apa bedanya? Fungsi print akan menampilkan teks apa adanya. Sedangkan println akan menampilkan teks dengan ditambah baris baru. Jadi mari kita coba dalam kode. Jadi sini ada public, class, print, ps, println. Ini dia judulnya. Jadi public static void main string buka kurung buka kurung tutup kurung rgx tutup kurung. Kemudian sistem titik out titik println. Ini teks yang dicetak dengan print. Kemudian yang kedua sistem titik out titik println. Jadi di sini sedangkan ini teks yang dicetak dengan println. Kemudian sistem titik out titik print dalam kurung ketik pakai print dalam kurung lagi petik 2 tutup kurung titik koma. Ini nanti bisa kalian copy paste aja kalau apa bingung. Maka nanti hasilnya seperti ini. Ada yang mau ditanya? Pak, Ya. Itu programnya kan kita masukin ke CMD, Pak. Itu kita buat programnya dulu di Notepad gitu, baru kita Iya. masukin ke CMD. Iya. Misalnya macam program Hello World yang kemarin minggu lalu. Ntar ya Bapak hapus dulu. Jadi macam program mana share-nya ini? Nah, ini. Jadi di sini di C kan udah Bapak hapus nih kan? Tinggal yang tadi kan, yang hello-nya udah Bapak hapus. Cuman di sini nanti kalian ketikkanlah program Hello World itu. Pak copy paste aja ya, biar cepat. Sudah? Bisa kalian lihat? Bisa, Pak. Tunggu dulu, biar Bapak tampilin semua tadi cuman PowerPoint, cuman apanya aja. Nah, udah tampilin kan, nampak yang di belakangnya juga kan? Nampak, Pak. Oke, jadi di sini file, save as, nanti kalian simpan di sini. Di C Java, sama macam ini. C Java. Ini. Simpan di sini ya. C Java. Paham? Paham, Pak. Oke, maka disimpan. Lihat ini penyimpannya. Kelas. Ada tulisan kelas Hello World. Jangan sampai salah. Maka simpanlah dengan nama Hello World
titik Java. Tampil kan? Ini? Tampil, Pak. Ini nih. Nah. Kan hello world titik Java kan? Pak. Oke, maka saya save. Dia cuman satu. Coba bandingin, beda kan? Cuma satu kan? Yang ini ada dua kan? Yang data mahasiswa yang tadi? Pak. Nah, maka cara menjalankannya di minggu lalu kan udah ada. Nanti kalian lihat lagi cara menjalankannya. CMD, enter. Sesudah itu kita masuk ke C, CD, titik 2 garis miring 2 kali Java. Langsung dia ke C titik Java-nya. Bagaimana? Udah salah lagi nih. CD C titik 2 garis miring 2 kali Java. Oke. Setelah itu Java ya ada C-nya, spasi hello world titik Java. Enter. Oke, lihat nih yang di belakangnya. Langsung terbentuk tadi kan? Kalian perhatikan? Pak. Nah, sudah itu tadi apa? Disuruh lagi perintahnya. Maka Java spasi hello world. Sudah, tampil ini hasilnya. Hello world. Yang di bawahnya. Tampil ini? Tampil, Pak. Tampil. Oke, jadi sebagai, kan Bapak contohkan ini, sebagai tugas saja lah Bapak buat ya, karena ada pengawas. Kalau enggak nanti Bapak ditegur juga, enggak Bapak kasih tugas. Jadi nanti kalian coba semua program yang ada di presentasi, yang di materi ini. Berarti ada 3 kan? 3 atau 4? Yang pertama dia program untuk menampilkan apa tadi yang pertama? Scanner. Ini input class scanner. Scanner. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi menampilkan input dengan kelas Buffer reader. buffer reader. Buffer reader, Pak. Yang ketiga Konsol. membuat program untuk kelas konsol. Konsol. Yang terakhir tadi ada ini Print perbedaan versus ini. Nah, Nah. ini. Jadi nanti kalian buat caranya. Minggu depan kalian kumpul lagi nih. Buka dulu Microsoft Word. Oke. Sesudah kalian menjalankan ya.